Dia telah menunggu saat ini untuk apa yang terasa seperti keabadian. Setiap hari selama setahun terakhir, ia memikirkannya, bertanya-tanya di mana dia berada dan apa yang dia lakukan. Ia pernah bertemu dengannya sebentar di sebuah pesta, tetapi mereka hanya berbicara selama beberapa menit sebelum berpisah. Dia tidak pernah melupakan mata biru cerah dan tawanya yang menular, dan dia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan cara untuk bertemu dengannya lagi. Akhirnya, hari pertemuan mereka yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ia tiba di kedai kopi lebih awal, jantungnya berdebar-debar karena kegembiraan dan kegugupan. Dia tidak percaya bahwa akhirnya dia akan bertemu dengannya lagi setelah sekian lama. Ia memesan kopi dan duduk di dekat jendela, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Saat ia duduk di sana, ia melihat wanita itu berjalan melewati pintu. Dia bahkan lebih cantik dari yang dia ingat. Dia segera melihatnya dan berjalan mendekat, senyum lebar menyebar di wajahnya. "Hai," katanya, mengulurkan tangannya. "Aku sangat senang akhirnya kita bisa bertemu lagi." Dia berdiri dan meraih tangan wanita itu, merasakan aliran listrik mengalir ke seluruh tubuhnya. "Aku tahu," katanya, tersenyum kembali padanya. "Saya sudah lama memikirkan momen ini." Mereka duduk di sebuah meja dan mengobrol selama berjam-jam, tertawa dan saling mengenal satu sama lain. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum mereka menyadarinya, hari sudah larut. Saat mereka berdiri untuk pergi, dia tahu dia tidak bisa membiarkan momen ini berlalu tanpa melakukan sesuatu yang sudah lama ingin dia lakukan. Ia berpaling pada wanita itu dan meraih tangannya, menatap matanya yang cerah. "Saya tahu ini mungkin terdengar gila," katanya, suaranya hampir tidak lebih dari bisikan. "Tetapi saya tidak tahan membayangkan tidak bertemu denganmu lagi. Maukah kamu pulang ke rumah bersamaku?" Dia menatapnya sejenak, sedikit senyum bermain di sudut mulutnya. Kemudian dia mengangguk, matanya bersinar. "Ya," katanya dengan lembut. "Saya akan senang sekali." Mereka meninggalkan kedai kopi dengan bergandengan tangan, merasa seolah-olah mereka berjalan di udara. Ia menuntunnya ke mobilnya dan membukakan pintu untuknya, jantungnya berdegup kencang karena kegembiraan. Saat mereka melaju melewati kota, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencuri-curi pandang ke arah wanita itu, mengagumi betapa cantiknya wanita itu. Mereka berkendara dalam keheningan untuk waktu yang lama, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia tidak percaya bahwa wanita itu akhirnya duduk di sampingnya setelah sekian lama. Dia memikirkan semua momen yang telah mereka bagi dan semua momen yang belum mereka bagi. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang istimewa dan dia tidak sabar untuk melihat kemana perjalanan mereka akan membawa mereka. Saat mereka masuk ke dalam rumahnya, mereka disambut oleh cahaya hangat dari perapian. Dia membawanya ke sofa dan mereka duduk, masih berpegangan tangan. Mereka terus mengobrol tentang segala macam topik yang menarik, lupa waktu saat mereka memperdalam hubungan mereka. Dia terpesona oleh kecerdasan dan kecerdasannya, dan dia mendapati dirinya selalu terkesan oleh wawasan dan perspektifnya tentang dunia. Dia tampaknya melihat berbagai hal dengan cara yang belum pernah dia pertimbangkan sebelumnya, dan dia mendapati dirinya ingin tahu lebih banyak tentang dia dan pemikirannya. Saat malam semakin larut, ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk membuatnya terkesan. Ia berdiri dan berjalan ke rak bukunya, memindai judul-judul buku sampai ia menemukan apa yang ia cari. Ia menarik keluar sebuah buku tipis dan berjalan kembali ke sofa, menyerahkannya kepada wanita itu dengan sebuah kibasan. "Ini adalah buku favorit saya," katanya, matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan. "Saya pikir Anda akan menyukainya juga. Buku ini berisi tentang menemukan tempatmu di dunia dan mengikuti mimpimu, tidak peduli apa kata orang lain." Dia mengambil buku itu dan melihat sampulnya, matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan. "Saya selalu menyukai buku-buku seperti ini," katanya, tersenyum padanya. "Mereka selalu memberi saya harapan dan inspirasi, dan saya menyukai gagasan untuk mengikuti impian saya, apapun yang terjadi." Sejujurnya,
Itu adalah sesuatu yang selalu saya perjuangkan. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya, memberikan remasan lembut. Saya tahu bagaimana perasaan Anda, katanya, suaranya lembut dan tulus. Saya selalu mengalami kesulitan mencari tahu apa yang benar-benar saya inginkan dalam hidup dan bisa sangat mudah terjebak dalam harapan orang lain. Tetapi buku ini benar-benar telah membantu saya melihat berbagai hal dengan cara yang berbeda, dan saya pikir buku ini bisa melakukan hal yang sama untuk Anda. Dia tersenyum padanya dan menyandarkan kepalanya ke bahunya, merasakan rasa nyaman menyelimutinya. Dia selalu menjadi sedikit pemimpi, dan dia menyukai gagasan menjalani kehidupan yang penuh dengan tujuan dan gairah. Dia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi dia merasa seperti akhirnya dia berada di jalan yang benar. Dia selalu bermimpi menemukan seseorang yang semirip mungkin dengannya, seseorang yang memiliki hasrat dan nilai-nilai yang sama dengannya. Seseorang yang bisa menjadi pendukung dalam hidup pada saat-saat sulit, dan seseorang yang akan selalu ada untuknya. Dan saat ia duduk di sampingnya, ia tahu bahwa akhirnya ia menemukan orang itu. Dia baik hati dan penuh kasih sayang, dan dia memiliki cara untuk membuatnya merasa seperti orang yang paling penting di dunia. Dia merasa seperti mereka adalah dua bagian dari satu kesatuan, dan dia tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa menaklukkan apapun. Dia menatapnya dan tersenyum, merasakan gelombang cinta menyapu dirinya. Dia menatapnya dan tersenyum, merasakan gelombang cinta membasahi dirinya. Dia tahu bahwa dia akhirnya menemukan orang yang ditakdirkan untuknya, dan dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan bagi mereka. Setelah beberapa saat, ia dengan lembut bertanya kepada pria itu, apa yang ia pikirkan tentang pacar yang sempurna. Dia penasaran untuk mengetahui apa yang dia hargai dalam suatu hubungan, dan dia ingin memastikan bahwa dia memenuhi harapannya. Dia berpikir sejenak, raut wajahnya serius. Bagi saya, pacar yang sempurna adalah seseorang yang baik hati dan penuh kasih sayang, dan yang selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, katanya. Dia adalah seseorang yang cerdas dan mandiri, dan yang tidak takut untuk mengutarakan pikirannya. Ia adalah seseorang yang selalu ada untuk saya, apapun yang terjadi, dan yang mendukung saya dalam segala upaya saya. Dan dia adalah seseorang yang bersemangat tentang kehidupan, dan yang suka mencoba hal-hal baru dan mengalami hal-hal baru. Itulah arti pacar yang sempurna bagiku. Dia tersenyum padanya, merasakan hatinya membengkak karena cinta. Dia tahu bahwa dia adalah semua hal itu dan lebih dari itu, dan dia sangat bersyukur telah menemukan seseorang yang menghargai dirinya apa adanya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya, meremasnya dengan lembut. Yah, saya senang mendengarnya, katanya, binar di matanya. Karena saya pikir kamu juga pacar yang sempurna. Kau baik hati, penuh kasih sayang, dan cerdas. Kau selalu mengutamakan orang lain daripada dirimu sendiri, dan kau selalu ada untukku. Dan kamu begitu bersemangat tentang kehidupan, dan aku suka itu tentang kamu. Ia tersenyum padanya dan mencondongkan tubuhnya untuk sebuah ciuman, merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Dia telah ingin menciumnya selama apa yang terasa seperti keabadian, dan dia tidak percaya bahwa saat itu akhirnya tiba. Saat bibir mereka bertemu, ia merasakan gelombang emosi membasahi dirinya. Rasanya seperti api telah dinyalakan di dalam dirinya, dan dia tidak bisa merasa cukup. Dia melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan menariknya mendekat, memperdalam ciuman saat dia kehilangan dirinya sendiri pada saat itu. Dia merasa dirinya melebur ke dalam dirinya, merasakan kehangatan dan kelembutan yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Dia melingkarkan lengannya di sekitar lehernya dan balas menciumnya, jantungnya berdegup kencang dengan kegembiraan. Saat mereka berciuman, dunia di sekitar mereka seakan memudar. Hanya mereka berdua, tersesat dalam pelukan satu sama lain, dan tidak ada lagi yang penting. Mereka akhirnya bersama, dan mereka berdua tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang istimewa.